Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Agatha Ivoni Guli Elera Simarmata dengan NIM PO 7124125070 dan teman saya Nia Zahra dengan NIM PO 7124121566. Kan saya Khori Widya Putri dengan NIM PO 7124125064. Dan saya Cantika Septianingsi dengan NIM PO 7124125040. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem limfatik secara lengkap dan detail. Sistem limfatik merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh manusia karena berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh, keseimbangan cairan, serta perlindungan terhadap infeksi. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem limfatik bekerja secara terus-menerus untuk menjaga tubuh tetap sehat. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana struktur dan fungsi sistem ini bekerja. Selamat menyaksikan dan semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sistem limfatik atau sistem getah bening adalah sistem organ yang terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, kelenjar getah bening, dan organ limfoid lainnya yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh. Cairan limfa sendiri berasal dari cairan jaringan atau cairan interstisial yang berbeda di antara sel-sel tubuh. Cairan tersebut masuk ke dalam kapiler limfatik dan kemudian dialirkan menuju pembuluh limfa untuk akhirnya kembali ke aliran darah. Sistem limfatik memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh saat darah mengalir melalui kapiler. Sebagian plasma darah keluar menuju jaringan tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi. Namun, tidak semua cairan tersebut kembali ke pembuluh darah. Kelebihan cairan inilah yang akan dikembalikan oleh sistem limfatik agar tidak terjadi penumpukan cairan pada jaringan. Fungsi kedua yaitu sebagai pertahanan tubuh atau sistem imun. Sistem limfatik mengandung limfosit dan sel imun limfatik lainnya yang berfungsi melawan bakteri, virus, jamur, dan zat asing yang masuk ke tubuh. Ketika ada infeksi, kelenjar getah bening biasanya akan membesar karena terjadi peningkatan aktivitas sel imun. Fungsi ketiga yaitu membantu penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak di usus halus. Lemak hasil pencernaan akan diserap oleh pembuluh limfa khusus yang disebut lakteal. Kemudian dibawa ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, komponen sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari beberapa komponen utama yaitu cairan limfa, pembuluh limfatik, dan kelenjar getah bening. Komponen pertama adalah cairan limfa. Cairan limfa merupakan cairan bening yang mengandung air, protein, lemak, sel darah putih, terutama limfosit, serta zat-zat sisa metabolisme. Cairan ini terbentuk dari cairan jaringan yang masuk ke pembuluh limfa. Fungsinya yaitu mengangkut zat-zat yang tidak dapat langsung kembali ke pembuluh darah serta membantu proses pertahanan tubuh. Yang kedua ada pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik merupakan saluran yang mengangkut cairan limfa dari jaringan menuju pembuluh darah. Struktur pembuluh limfa hampir mirip seperti vena karena memiliki katup untuk mencegah aliran balik cairan. Pembuluh limfa dimulai dari kapiler limfatik yang sangat kecil di jaringan tubuh, kemudian bergabung menjadi pembuluh yang lebih besar hingga bermuara ke vena besar di dekat jantung. Aliran limfa tidak dipompa oleh jantung, tetapi dibantu oleh gerakan otot rangka, kontraksi otot di sekitar pembuluh, dan gerakan pernafasan. Oleh karena itu, aktivitas fisik dan olahraga dapat membantu pelancaran aliran limfa. Komponen terakhir yaitu kelenjar getah bening atau nodus limfa. Kelenjar ini terbentuk kecil seperti kacang-kacang dan tersebar di berbagai bagian tubuh seperti leher, ketiak, dada, perut, dan lipatan paha. Fungsinya yaitu menyaring cairan limfa dari kuman dan zat asing. Di dalam kelenjar ini terdapat limfosit dan makrofag yang akan menghancurkan mikroorganisme berbahaya sebelum cairan limfa kembali ke darah. Selain pembuluh darah dan kelenjar limfa, sistem limfatik juga memiliki organ-organ limfoid yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Organ pertama
utama yaitu tonsil atau amandel. Tonsil terletak di bagian belakang rongga mulut dan taring. Fungsi tonsil adalah menangkap bakteri dan virus yang masuk melalui mulut dan hidung. Tonsil mengandung banyak limfosit sehingga dapat membantu melawan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Organ kedua adalah timus. Timus terletak di belakang tulang dada atau sternum. Organ ini sangat aktif pada masa anak-anak dan akan mengecil seiring bertambahnya usia. Fungsi utama timus adalah sebagai tempat pematangan limfosit. Limfosit T sangat penting dalam sistem imun karena berfungsi mengenali dan menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi. Organ ketiga yaitu limfa. Limfa merupakan organ limfoid terbesar dalam tubuh dan terletak di bagian kiri atas rongga perut. Limfa memiliki beberapa fungsi penting yaitu menyaring darah, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua atau rusak, menyimpan trombosit, serta membantu pembentukan antibodi dan aktivasi limfosit. Organ berikut adalah sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan semua sel darah termasuk limfosit. Selain itu, sumsum tulang juga menjadi tempat pematangan limfosit B sebelum sel tersebut diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjalankan fungsi imun. Dengan adanya organ-organ limfoid tersebut, tubuh memiliki sistem pertahanan yang mampu mendeteksi dan melawan berbagai jenis penyakit. Fisiologi dan mekanisme kerja sistem limfatik. Mekanisme kerja sistem limfatik dimulai ketika cairan plasma darah keluar dari pembuluh kapiler menuju jaringan tubuh. Sebagian cairan akan kembali ke pembuluh darah, sedangkan sisanya masuk ke kapiler limfatik dan menjadi cairan limfa. Cairan limfa kemudian mengalir melalui pembuluh limfatik menuju kelenjar getah bening. Di dalam kelenjar getah bening, cairan limfa akan disaring dari bakteri, virus, sel abnormal, dan zat asing lainnya. Sel imun seperti limfosit dan makrofag akan menghancurkan mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh. Setelah disaring, cairan limfa dialirkan ke pembuluh limfa yang lebih besar. Selanjutnya, limfa akan masuk ke dua saluran utama yaitu ductus thoraxicus dan ductus limfatik kanan. Kedua saluran ini bermuara ke vena besar di dekat jantung, sehingga cairan limfa dapat kembali ke sistem peredaran darah. Dalam sistem imun, limfosit memiliki peran yang sangat penting. Limfosit B berfungsi menghasilkan antibodi untuk melawan antigen atau zat asing, sedangkan limfosit T berfungsi menyerang sel tubuh yang terinfeksi virus dan membantu mengatur respon imun. Selain itu, terdapat juga sel natural killer yang dapat menghancurkan sel kanker dan sel abnormal lainnya. Sistem limfatik bekerja sama dengan sistem peredaran darah dan sistem imun untuk menjaga kestabilan tubuh. Jika sistem limfatik mengalami gangguan, maka keseimbangan cairan tubuh dan sistem pertahanan tubuh juga akan terganggu. Gangguan sistem limfatik. Sistem limfatik juga dapat mengalami berbagai gangguan atau penyakit. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah limfedema. Limfedema merupakan pembengkakan akibat penumpukan cairan limfa karena aliran limfatik terganggu. Biasanya terjadi pada lengan atau kaki. Gangguan berikutnya adalah limfadenitis, yaitu peradangan pada kelenjar getah bening akibat infeksi bakteri atau virus. Kelenjar getah bening akan membesar, terasa nyeri, dan kadang disertai demam. Selain itu, pada tonsilitis atau radang amandel. Penyakit ini terjadi akibat infeksi pada tonsil sehingga menyebabkan sakit tenggorokan, demam, dan kesulitan menelan. Gangguan lainnya yaitu limfoma, yaitu kanker yang menyerang jaringan limfatik, terutama limfosit. Limfoma dapat menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening, penurunan berat badan, kelelahan, dan demam. Untuk menjaga kesehatan sistem limfatik, kita perlu menerapkan pola hidup sehat seperti makanan yang bergizi, rutin berolahraga, minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan tubuh, serta menghindari rokok dan alkohol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem limfatik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu penyerapan lemak, melindungi tubuh dari infeksi. Semua organ dan komponen sistem limfatik bekerja sama untuk mempertahankan kesehatan tubuh manusia. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang anatomi fisiologi sistem limfatik. Terima kasih.